Nah, karena kemarin donasi buat cerita Nares itu udah terpenuhi ya, gue bakal lanjut lagi cerita Nares. Sesuai janji gue lah kalau gue bakal lanjut cerita dari Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih ya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa donasi ke Saweria gue, terutama buat lu yang pengen cerita Nares cepat lanjut. Dan ya, kalau campaign-nya itu terpenuhi, gue bakal lanjut cerita Nares ke part selanjutnya. Atau ya kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, kayak The Zero Esper gitu kan, yang udah sampai chapter 13, dan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru yang udah sampai volume 16 dan udah memasuki timeline baru. Sama ya satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya baru sampai chapter 5 lah, karena ya data gue kapus semua cok pas SSD gue rusak anjir, itu semua data DxD gue ada di situ tuh. Dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan ya oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja lah ke ceritanya. Nah, sebelum ke ceritanya gue mau kasih disclaimer dulu nih ya cuy ya, kalau ini cerita buatan gua. Jadi kalau lu nyari manga, anime ataupun novelnya ya kagak bakal ada, karena ini ya karya original yang gue bikin sendiri. Dan jangan nanya judul aslinya apa, bacanya di mana, karena kayak yang gue bilang tadi, ini cerita original yang gue bikin sendiri. Dan karena ini cuma kerangka cerita aja gitu kan, atau ya poin per poin, jadi gue nggak bakal ceritain detailnya. Dan yang gue ceritain ya cuma garis besarnya aja lah, bukan detailing ceritanya. Oke, paham kan? Cerita dibuka dengan Nares yang keluar dari portal. Dan awalnya ya Nares kira Celestia itu semacam istana gitu kan, yang ditinggali para dewa. Tapi ternyata ya Celestia itu sebuah pulau gitu kan, pulau yang melayang lah. Nah, setelah beberapa saat gitu kan, Nares ngeliat sekitar sambil jalan-jalan, tiba-tiba ada 3 orang gitu yang muncul dan nyerang Nares. Dan dari aura yang Nares rasain ya, 3 orang di depannya itu adalah dewa, walaupun ya mereka adalah dewa kelas bawah. Nah, 3 dewa itu nanyain siapa itu Nares dan kenapa gitu Nares ke Celestia. Dan Nares cuma bilang ya dia itu cuma orang numpang lewat. Tapi ya 3 dewa itu nggak percaya tuh sama Nares dan nyuruh Nares buat pergi dari Celestia dan jangan pernah nginjekin kakinya lagi di Celestia. Cuma ya Nares nggak peduli, karena ya dia punya urusan nih sama seorang dewa. Makanya ya itu 3 dewa penjaga sama Nares malah bentrok tuh. Dan selama bentrok, Nares akuin gitu kan, tingkatan 3 dewa penjaga itu ada di atas rata-rata makhluk hidup, walaupun nggak sampai melebihi ratu vampir. Nah, pas udah dapet timing gitu kan buat nyerang balik, Nares langsung nyerang mereka tuh, tapi yang nggak sampai bikin mereka pingsan atau terluka. Karena tujuannya itu ya buat bikin orang yang dari tadi nontonin mereka itu keluar tuh, soalnya Nares ngerasa kalau dari tadi dirinya diawasin tuh, makanya ya dia mancing orang itu buat keluar. Dan ya Nares langsung noleh gitu ke belakang pas dia ngerasain hawa kehadiran itu mulai ngedeketin dia tuh. Dan bener aja ada dewa lain yang tingkatannya di atas 3 dewa penjaga yang barusan dipukulin Nares. Atau ya bisa dibilang dewa yang nyamperin Nares itu adalah dewa kelas menengah. Dan dari omongan 3 dewa penjaga tadi yang dilawan Nares, Nares jadi tahu gitu kan kalau dewa kelas menengah yang nyamperin dia itu bernama Haliel. Nah, Haliel itu juga nyuruh Nares buat pergi tuh. Tapi ya jawaban Nares masih sama aja, dia nggak bisa pergi. Dan karena itu Haliel manggil beberapa dewa penjaga lainnya. Terus Haliel bilang kalau Nares nggak mau pergi, maka dia nggak bakal biarin Nares itu pergi dari Celestia. Karena Nares bakal membusuk seumur hidupnya di dalam penjara dewa. Dan ya abis itu terjadilah gitu kan bentrok Nares ngelawan sekumpulan dewa penjaga dan juga Haliel. Dan sebenarnya bisa aja Nares keluar dari situasi ini dengan sangat gampang gitu kan kalau dia mau dan ngeluarin full powernya. Tapi bukan itu tujuannya. Nares emang sengaja gitu memprovokasi Haliel dan dewa penjaga lainnya. Karena tujuannya Nares itu karena dia emang pengen masuk ke penjara dewa. Nares nggak punya koneksi, nggak punya kuasa di Celestia. Jadi satu-satunya cara buat ketemu sama Fate atau ya dewa yang waktu itu disebutin sama Raja Elf, ya dengan cara dia harus masuk ke penjara dewa dan jadi tahanan para dewa dulu gitu, biar dia bisa ketemu sama Fate. Tapi ya Nares nggak segampang itulah gitu kan, nyerahin diri gitu ke para penjaga dewa dan juga Haliel. Karena ya yang ada
Nares bakal dicurigain gitu kan. Makanya ya dia pura-pura ngelawan mereka, pura-pura kayak jadi seorang tokoh antagonis lah. Walaupun ya Nares itu nggak sampai melukai mereka secara berlebihan. Dan setelah beberapa saat Nares pura-pura kalah gitu kan, dan membiarkan dirinya ditangkap sama mereka dan langsung tuh diborgol sama Haliel. Setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Nares yang dibawa ke penjara sama Haliel. Dan selama di perjalanan Nares itu diem-diem ngesamen undeadnya gitu kan. Yang kayak biasa lah, mereka disuruh buat nyari informasi. Dan kali ini Nares butuh informasi soal para dewa yang ada di Celestia. Nah setelah sampai di dalam penjara, dengan kasarnya Haliel itu masukin Nares tuh ke salah satu sel dengan 3 dewa lain yang juga jadi tahanan di situ. Terus Haliel bilang silahkan nikmati waktumu sampai mati di sini. Dan setelah si Haliel pergi gitu kan, 3 dewa lain yang jadi temen tahanannya Nares itu nyapa Nares dan ngajak Nares kenalan tuh. Awalnya sih baya-baya aja gitu kan, tapi ya sama aja lah kayak penjara umumnya gitu kan, yang akhirnya ya di situ itu ada senioritas. Dan ya mereka nyuruh-nyuruh Nares lah, atau ya bisa dibilang lebih tepatnya Nares itu kayak dibully lah sama mereka. Dan ya sebagai langkah awal Nares mah ngikut aja gitu kan, ngikutin permainan mereka sampai puncaknya gitu kan. Waktu Nares lagi baca buku, tiba-tiba bukunya itu ditendang tuh sama salah satu dari mereka dan nyuruh Nares buat ngelakuin sesuatu lah. Tapi ya bukannya ngelakuin hal yang mereka suruh, Nares malah melototin 3 dewa itu. Dan 3 dewa itu nggak suka tuh kan sama pelototannya Nares. Dan jadinya ya mereka gelut tuh kan. Walaupun ya udah jelas lah mereka dipukulin sama Nares sampai mereka bertiga itu pada tiduran, atau lebih tepatnya ya udah pada nggak bisa berdiri lah. Habis itu ditumpuk tuh kan sama Nares, jadi tumpuk 3 dan Nares dudukin itu 3 dewa gitu loh. Dan ya Nares bilang padahal dia udah bodo amat gitu sama tingkah mereka, dan Nares sengaja ngebiarin aja, tapi mereka malah buat ulah gitu. Nah setelah kejadian itu gitu kan, setelah mereka dipukulin sama Nares, Kamael, Marfael, dan Othniel itu selalu ngintilin Nares kemanapun, ngikutin Nares, bahkan ya sampai ngelayanin Nares banget lah. Layaknya ya kayak Nares itu raja mereka. Terus 3 dewa itu juga ngasih informasi itu soal penjara dewa ke Nares. Kalau penjara yang mereka masukin itu adalah penjara kelas bawah. Nah di atas penjara mereka itu ada penjara dewa lain yang kastanya lebih tinggi tuh, yang ditinggali dengan dewa kelas menengah. Dan di atasnya lagi ada penjara dewa yang diisi dengan dewa kelas atas. Tapi di atas penjara-penjara itu gitu kan, ada satu penjara lagi nih yang isinya cuma dikit gitu kan. Tapi mereka menyebutnya sebagai penjara terdalam karena isinya adalah dewa-dewa yang kekuatannya pada disegel. Soalnya kekuatan mereka itu semuanya pada mengerikan. Dan Nares nanya gitu, apa salah satunya itu Fate gitu kan. Dan karena omongan itu, mulut Nares langsung dibekap tuh sama salah satu dari mereka dan bilang, bos itu nama yang tabu buat disebutin. Dan ya habis itu mereka jelasin lah soal Fate, tapi ya dengan penyebutan nama yang berbeda biar para penjaga itu nggak denger lah. Nah dari penjelasan mereka, Fate itu adalah mantan dari salah satu dewa tertinggi di Celestia. Dan ya Fate itu sangat diagungkan lah dulu, dan dia adalah dewa ruang dan waktu. Cuma ya nggak tahu kenapa tiba-tiba Fate itu jadi tahanan di penjara dewa. Ya cuma itu gitu kan informasi yang mereka kasih ke Nares, karena mereka nggak tahu lagi soal Fate yang udah pergi ke dunia bawah semenjak 7 ras itu gencatan senjata. Dan setelah kejadian itu Nares langsung kepikiran gitu kan buat bikin kekacauan di penjara. Dan dengan begitu dia bisa masuk ke penjara terdalam, yang dimana ya penjara terdalam itu dijaga sama banyak para penjaga. Makanya ya dia pengen ngebuat kekacauan di penjara biar dia bisa ketemu sama Fate dan minta semua penjelasannya lah. Ya setidaknya kalau bisa dia juga pengen mukul Fate gitu, kalau benar Fate yang manggil Nares ke Isekai. Selain itu ya mereka bertiga itu juga ngasih informasi soal pemimpin dari setiap sel yang ada di penjara dewa kelas bawah. Dan gara-gara informasi itu gitu, ketika para tahanan itu dibiarin keluar dari dalam sel walaupun masih ada di dalam penjara ya. Jadi mereka cuma dibiarin keluar doang tuh dari dalam sel buat ngelakuin sesuatu lah biar nggak di dalam sel terus. Nah ketika waktu itu Nares mulai nyamperin setiap pemimpin sel yang ada di penjara dewa kelas bawah. Dan ya mulai ngajak-ngajak mereka lah buat kayak kerjasama atau ya apa ya, kayak lu mau gak sih jadi pengikut gua gitu lah.
Dan ya setiap Nares nyamperin mereka pasti ada aja lah kejadian ribut gitu kan, berantem atau apa, walaupun ya gak semua juga. Palingan ya dari 10 dewa itu cuma 2 yang bisa diajak negosiasi sama Nares. Dan dalam waktu 1 minggu gitu kan, nama Nares itu mulai terkenal sebagai pemimpin dari penjara dewa kelas bawah. Nah, setelah kejadian itu, Nares yang lagi makan gitu kan di kantin penjara sama ya para bawahan-bawahannya lah, tiba-tiba didatengin lah sama salah satu dewa yang suka ngebully dewa lainnya lah, intinya kayak gitu. Dan ya kalau dari auranya Nares yakin kalau orang itu adalah dewa kelas menengah. Nah, pas Nares lagi makan dengan anteng gitu kan, tiba-tiba makanan Nares itu dibalik sama itu dewa. Dan Nares melototin tuh dewa yang barusan ngelakuin itu, yang bikin dewa itu nggak suka dan langsung ngebanting palanya Nares ke meja. Nah, abis ngomel-ngomel ke Nares gitu karena nggak suka sama tatapannya Nares, dewa itu langsung pergi gitu kan. Dan pas dewa itu pengen pergi, Nares langsung narik tuh bajunya kan, dan dilempar lah itu dewa sampai nabrak tembok. Dan pas bawahannya pada teriak, Nares baru tahu gitu kalau nama dari dewa yang barusan dia lempar ke tembok itu adalah Baniel. Nah, gara-gara kejadian itu Nares sama bawahannya itu yang ngelawan Baniel sama bawahannya juga, walaupun bawahan Nares itu lebih banyak. Ya, Nares kan pemimpin dari penjara dewa kelas bawah gitu. Itu satu penjara Nares yang mimpin, sedangkan Baniel itu cuma mimpin satu sel doang. Jadi udah jelas lah kuantitasnya siapa yang lebih banyak. Dan ya bagi Nares ini kesempatan emas juga gitu kan, buat tunjukin kekuatannya dan perbedaan kekuatannya dia sama dewa lainnya. Tapi ya sebelum pertarungan itu selesai, atau ya lebih tepatnya sebelum Nares bener-bener mukulin Baniel, dewa penjaga datang gitu kan, termasuk si Haliel. Dan ya mereka langsung misahin mereka berdua tuh. Abis itu Nares dimasukin ke ruang isolasi, begitu juga sama si Baniel. Nah, Nares sendirian kan di ruang isolasi, dan Baniel yang juga masuk di ruang isolasi itu ada di ruang sebelahnya Nares. Nah, Baniel itu nanyain gitu kan ke Nares soal siapa itu Nares. Tapi ya Nares bilang dia cuma dewa kelas bawah kok. Tapi Baniel nggak percaya karena dia yakin kalau dewa penjaga itu nggak misahin mereka, Baniel bisa aja mati di tangannya Nares. Habis itu ya mereka mulai ngobrol lah gitu kan, sampai akhirnya ya Baniel mutusin gitu kalau dia mau jadi bawahannya Nares. Karena dia yakin kalau dia mengikuti Nares gitu kan, dia bakal mendapatkan sesuatu tontonan yang menarik dan Nares pasti bakal ngebawa perubahan ke dunia dewa. Dan gara-gara itu gitu kan, Nares sama Baniel mulai kerjasama gitu. Dan ya Baniel juga ngasih tahu soal semua dewa yang jadi pemimpin di setiap sel yang ada di penjara dewa kelas menengah. Dan dari informasinya Baniel, Nares itu ya mulai gerak lah buat nyamperin mereka satu-satu. Dan ya polanya sama lah kayak sebelumnya. Nares bakal gelut atau ya bakal bentrok atau bakal bernegosiasi lah sama mereka. Sampai akhirnya penjara dewa kelas menengah semuanya ada di bawah kekuasaannya Nares. Dan setelah nguasain lebih dari setengah isi penjara dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, itu para dewa penjaga mulai ngambil tindakan dan mulai ngawasin Nares juga. Sampai akhirnya ya Nares dipanggil sama seorang dewa yang bernama Joniel, yang merupakan ya salah satu dewa yang berkuasa lah di penjara dewa, yang jabatannya sama gitu kayak Haliel. Nares dibawa tuh kan sama Joniel ke ruang khusus, tapi ya bukan ruang interogasi, yang jelas ya ruangannya itu mewah banget lah kalau menurut Nares. Dan di situ Joniel sama Nares mulai ngobrolin gitu soal tindakan Nares selama di penjara yang berdampak buruk, karena gara-gara kelakuan Nares banyak dewa yang mulai ngawasin Nares, terutama dewa yang punya kedudukan tinggi dan berkuasa di dalam penjara. Salah satunya adalah Haliel, yang pengen banget gitu kan mengeksekusi Nares. Tapi ya untungnya Joniel itu masih bisa ngebela Nares gitu. Jadi ya Nares selama ini masih bisa aman lah. Nah, gara-gara itu gitu kan, gara-gara obrolan mereka itu, Nares sama Joniel itu negosiasi lah dan ngebuat kontrak kerjasama, yang dimana Joniel bakal ngebela Nares dan ngebantu Nares buat ngebuat kekacauan di penjara. Tapi Nares harus ngebantu Joniel balas dendam ke Haliel, karena Joniel itu punya dendam pribadi ke Haliel yang pernah ngerebut kekasihnya. Dan ya Nares gak terlalu peduli lah sama kisah cinta Joniel yang kena enter itu. Tapi ya dia bakal manfaatin itu biar dia bisa masuk ke ruang terdalam penjara dewa. Dan karena kerjasama itu Nares dikenalin tuh dan dipertemukan sama 4 dewa yang jadi pemimpin di sel penjara dewa kelas atas,
Yang pertama ya dewanya itu bernama Kaliel, yang kedua bernama Ethaniel, yang ketiga bernama Iziel, dan keempat bernama Kariel. Yang mana mereka semua ya ada di pihaknya Joniel. Sedangkan dewa tertinggi lain gitu kan yang pada masuk penjara ya mereka nggak ada di pihaknya Joniel ataupun Haliel. Mereka ya benar-benar dewa yang emang masuk penjara aja lah. Nah, mereka semua itu buat kontrak kerjasama sama Nares, yang dimana Nares bakal bantu mereka buat keluar dari penjara. Tapi dengan catatan, mereka harus jadi bawahannya Nares gitu. Dan ya mereka setuju aja gitu, karena ya mereka udah muak lah di dalam penjara. Karena ya sebenarnya mereka di penjara itu dengan alasan yang konyol gitu, kalau menurut mereka. Dan karena itu terjalinlah kerjasama antara Nares dengan 4 dewa kelas atas. Setelah itu, Nares sama beberapa bawahannya dan juga Joniel itu ngebangun rencana untuk ngebikin kekacauan di penjara dewa. Dan setelah beberapa hari mereka ngebangun rencana dan mempersiapkan segalanya, dijalankanlah itu rencana kekacauan di dalam penjara. Hal pertama yang mereka lakuin ya jelas, Joniel ngebebasin Nares dan beberapa dewa penting lainnya kayak 4 dewa kelas atas dan juga Baniel. Habis itu mereka mulai gitu kan ngelawan para dewa penjaga lainnya sambil ngebebasin semua tahanan yang jadi pengikutnya Nares. Nah, di tengah kekacauan itu, Nares itu bakal pergi ke penjara dewa terdalam, tempat dimana Fate di penjara karena ya emang itu gitu loh tujuan awalnya Nares. Dan ya Nares juga udah bilang sih ke yang lainnya kalau dia bakal bebasin beberapa dewa tertinggi. Karena tujuannya itu bukan sekedar kabur dari penjara, melainkan ngejatohin kepemimpinan dewa saat ini. Ya setelah dengar alasan dewa-dewa lain gitu kan yang masuk ke penjara dengan alasan yang konyol, Nares mulai bikin alasan tuh biar mereka ada di pihaknya. Karena Nares yakin gitu mereka punya dendam pribadi ke para dewa yang punya kuasa saat ini. Dan karena itu ya mereka semua pada ngikut Nares, yang padahal ya Nares cuma kayak memanipulasi mereka lah. Nah, setelah sampai di penjara terdalam, tempatnya itu gelap banget. Bahkan Nares nggak bisa ngelihat apa-apa kalau Nares nggak ngalirin energi sihirnya ke mata, gitu kan. Dan ya sesuai dugaan Nares lah. Kalau semua dewa yang ada di penjara terdalam itu punya aura dewa yang sangat kuat. Dan ya mereka pantas lah dipanggil sebagai dewa tertinggi di Isekai. Nah, selama jalan gitu kan di lorong yang gelap banget, Nares ngeliat gitu beberapa dewa yang digantung dengan kondisi tangan terikat. Tapi ya mereka nggak bisa ngeliat Nares gitu, karena ya kekuatan mereka kan disegel. Jadi ya mereka nggak bisa ngalirin energi sihir mereka. Dan sampailah Nares di depan selnya Fate. Dan kenapa Nares bisa tahu kalau itu adalah Fate? Jawabannya simpel, karena bau yang ditinggalkan Fate di lingkaran sihirnya waktu di hutan elf. Makanya ya Nares bisa ingat gitu sama baunya Fate. Dan pas Nares di depan selnya Fate, Nares kaget banget pas Fate bilang, "Nares, sang raja naga kematian, aku sudah menunggu kedatanganmu." Dan oke lah gitu kan, buat lu yang pengen cerita ini cepat lanjut, lu bisa donasi ke Saweria gue dengan hashtag lanjut cerita Nares. Dan kalau campaignnya udah terpenuhi, gue bakal lanjut cerita Nares ke part selanjutnya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita Nares kali ini. Gimana menurut nih Cuk soal cerita Nares kali ini, apakah menarik atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Yang jelas ya, wah ini bakal bentrokan para dewa lah, intinya begitu. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gua gak maksa lu kok Cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.